Saudara, 1 bulan pasca bencana di Sumatera, semua pihak harus fokus pada keselamatan warga, pemenuhan kebutuhan dasar, serta pemulihan layanan vital di wilayah terdampak. Pemerintah harus hadir di wilayah terdampak untuk memastikan percepatan langkah tanggap darurat dan langkah pemulihan tetap dijalankan menjelang pergantian tahun. Inilah catatan Kompas TV 2026. Pemerintah harus bisa penuhi harapan korban bencana. Satu bulan pasca bencana Sumatera, upaya pencarian korban dan pembukaan akses transportasi yang terputus belum tuntas. Di tengah kondisi ini, pemerintah berjanji mempercepat langkah tanggap darurat dan pemulihan bencana. Pemprov Sumatera Utara memperpanjang status tanggap darurat bencana di wilayahnya hingga 31 Desember 2025. Pemprov akan memaksimalkan pemulihan di wilayah terdampak bencana. Dengan keputusan Gubernur Sumatera Utara nomor 188-906-KPTS-2025, perpanjangan ini selama 7 hari, artinya sampai tanggal 31 Desember nanti. Pak, kenapa harus 7 hari, Pak? Kan sebelumnya ada 2 minggu, Pak. Mungkin ya, kan ini kan sudah melandai juga, sudah masa persiapan kan. Artinya kita untuk tanggap darurat diperhitungkan nanti 7 hari ini bisa kita laksanakan, kita tuntaskan. Pemprov Sumatera Barat mengakhiri masa tanggap darurat bencana dan beralih ke tahap pemulihan pasca bencana. Namun 3 kabupaten, Agam, Pasaman Barat, dan Tanah Datar kembali memperpanjang masa tanggap darurat karena masih banyak kegiatan penanganan bencana di lapangan. Gubernur Sumatera Barat mengatakan pada masa pemulihan, Sumatera Barat akan fokus pada percepatan pendataan kerusakan dan kerugian serta pemulihan layanan dasar, antara lain penyediaan air bersih, sanitasi, layanan kesehatan, pendidikan, dan hunian sementara. Ada 3 kabupaten kota yang masih melanjutkan tentu dengan dapat mempertimbangkan sehingga kita akan memberikan backup kepada Agam, kemudian Tanah Datar dan Pasaman Barat, dan mudah-mudahan insya Allah ini juga akan ada percepatan nantinya dan kita akan mengalami dukungan dari pemerintah. Dan sesungguhnya walaupun tanggap darurat berakhir, pekerjaan berat kita justru adalah dalam masa rekon nantinya, karena di sana kebutuhan anggaran yang besar, karena rehabilitasi dan rekonstruksi. Sementara itu, pemerintah terus mempercepat pemulihan akses darat di Provinsi Aceh. Hingga akhir pekan ini, 6 jembatan darurat tipe Beli telah rampung dibangun dan telah difungsikan. 6 jembatan tersebut tersebar di 2 kabupaten, yaitu 5 titik di Kabupaten Biren dan 1 titik di Kabupaten Bener Meriah. Pemerintah juga masih membangun 12 jembatan Beli lainnya di sejumlah daerah terdampak guna membuka akses darat yang sempat terputus akibat bencana. Jadi Kementerian PU dengan para penjajah konstruksi sudah mengirim 11 unit Beli di Aceh, kemudian dari TNI ada 8, mohon koreksi, dan ini kami kolaborasi PU, Jasa Konstruksi, karya BUMN karya, dan juga dipasang langsung oleh Bapak Jadi Zidam ya. Penyediaan air bersih juga terus dikebut. Masyarakat Aceh Tengah sudah bisa merasakan fasilitas air bersih lewat hidran umum, toren air, toilet portable, hingga instalasi pengolahan air mobile. Sementara di Aceh Tamiang, Kementerian Pekerjaan Umum akan memprioritaskan upaya pengeboran sumber air dalam, mengingat kondisi tanah pasca bencana membuat pencarian sumber air dangkal menjadi lebih sulit. Kapasitas yang betul itu sekarang 100 liter per detik ya? 100 liter per detik, tapi pompanya belum fungsi semua. Kita lagi perbaiki, mudah-mudahan dalam waktu yang singkat perbaikan sisa 2 pompa yang belum selesai. Ya. Sisa 2 pompa yang belum selesai diperbaiki bisa kita selesaikan sehingga mulai bisa mengalirkan air bersih untuk masyarakat. Tantangan di lapangan memang tidak mudah, tetapi harus terus dipastikan semua pengerjaan infrastruktur berjalan lebih cepat
agar kondisi berangsur pulih. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, tahun 2026 harus menjadi tahun pemenuhan harapan bagi para penyintas banjir dan juga longsor di Sumatera. Pemerintah harus bisa memenuhi harapan semaksimal mungkin. 1 bulan pasca bencana banjir dan juga longsor di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara, tantangan pemenuhan kebutuhan masyarakat khususnya perbaikan infrastruktur masih tinggi. Setelah masa tanggap darurat pemenuhan kebutuhan dasar berupa makanan dan minuman, kini pemenuhan hunian, sekolah, rumah sakit, dan sarana perekonomian mendesak disegerakan. Pemerintah termasuk TNI dan juga Polri telah mengerahkan kekuatan besar untuk membangun kembali infrastruktur termasuk puluhan jembatan yang ditargetkan rampung sebelum memasuki tahun 2026. Tantangan di lapangan memang tidak mudah. Tetapi tentu harus terus dipastikan semua pengerjaan infrastruktur berjalan lebih cepat akan kondisi berangsur pulih. Seiring dengan itu, proses pencarian korban juga terus berjalan sebagai bentuk pemenuhan harapan keluarga korban bencana. Pemerintah harus tetap berada di garis depan dalam proses pemulihan pasca bencana bersama seluruh elemen masyarakat yang saling menggalang bantuan atas nama solidaritas kemanusiaan. Rencana relokasi dan pengadaan hunian tetap sebanyak 2.600 oleh pemerintah patut diapresiasi. Tentu saja dengan tetap mengedepankan aspek keberlanjutan dan juga pendekatan sosial ke masyarakat. Aspek keberlanjutan mensyaratkan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah agar tidak terjadi sekadar memindahkan hunian tanpa mengindahkan faktor mitigasi bencana. Kehidupan sosial, ekonomi dan juga budaya masyarakat juga harus jadi pertimbangan agar esensi berkelanjutan tetap terjaga. Dalam masa pemulihan dan situasi kritis diperlukan kerjasama dan pemahaman bersama dari semua pihak, termasuk pemerintah, tokoh masyarakat adat dan juga civil society untuk menghindari sesuatu yang kontraproduktif. Semua harus berorientasi pada pemulihan cepat dan juga menyeluruh. Pemerintah harus bisa mendengar saran termasuk bisa menerima kritik membangun dari para pihak yang ingin wilayah terdampak bencana segera pulih. Sebaliknya, seluruh elemen masyarakat juga harus bisa memahami tantangan dan juga kesulitan pemerintah dalam penanganan pasca bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumut dan juga Sumatera Barat. Situasi tidak mudah yang menimpa Indonesia melalui musibah besar di Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat harus bisa jadi momentum konsolidasi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dengan ketulusan dan kejujuran atas nama kemanusiaan. Demikian catatan Kompas TV hari ini, saudara. Kita jumpa lagi pekan depan. Usai jeda, Kompas Petang masih akan hadir dengan informasi gudang ekspedisi di Jalan Rawabuaya Cengkareng, Jakarta Barat ludes terbakar. 2 unit truk turut terbakar. Kebakaran diduga dipicu dari korsleting.